Salam, selamat siang buat ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Borositungkir dari Prodi Nor 1B dengan NIM 032021 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem fisiologi perkemihan. Sebelum masuk ke bagiannya, di sini saya akan pertama menjelaskan apa itu sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorbsi air dan substansi terlarut di dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemihan ini yang pertama ada meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepas eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion nitrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat membuang nitrogen atau urea dan asam urat. Organ sistem perkemihan terdiri dari yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan keempat uretra. Yang pertama ginjal. Ginjal ini adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cangkungnya menghalal ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cengkungan ginjal tersebut hilus renalis. Ukuran dan besar ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, beratnya sekitar 120-170 gram. Ginjal terletak di sekitar vertebral torak 12 sampai lumbal ketiga. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal oria lebih panjang dari ginjal wanita. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks, yaitu terleram superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua medula, terletak lebih profundus, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Fungsi ginjal yang pertama mengatur volume air tubuh, yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan ion, yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa, yang keempat mengekskresikan sisa metabolisme. Yang selanjutnya ada organ ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari phloem ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ureter pars abdominalis, yang dimana berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa ilikan, dan yang kedua ureter pars pelvica yang berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Nah, yang selanjutnya ada organ kandung kemih. Kandung kemih atau vesika berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anteroid tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpaksan berkusi saat pemeriksaan fisik.
Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi menyongsong kandung kemih saat urinasi atau proses buangan air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu yang pertama badan atau korpus, berbentuk ruangan yang berdinding otot. Yang kedua ada leher atau kolum, berbentuk corong. Nah, yang selanjutnya ada organ uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar ke kandung kemih. Ada 2 sphincter urea, yaitu yang pertama sphincter eksternal, ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua sphincter internal, yang terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf saumatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pada pria dan wanita. Yang pertama, panjang uretra pada pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Nah, yang kedua ada uretra pada wanita. Terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra eksternal. Sekarang kita masuk pada mekanisme sistem perkemihan. Proses pembentukan uren terjadi di ginjal, yaitu di bagian nefron. Di ginjal ini terjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, yaitu penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus dan akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya tahap yang kedua, tahap reabsorbisi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di tubulus convolutus proximal, dan disinilah terbentuk urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder masuk ke tahap yang ketiga, augmentasi, yaitu pengendapan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ini terjadi di tubulus convolutus distal, dan disinilah urin sesungguhnya terbentuk. Kemudian bergerak ke tubulus collectivus. Kemudian urin bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Setelah itu kandung kemih yang ada di dalam tubuh dikeluarkan melalui uretra. Baiklah Bu, sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi, fisiologi, sistem perkemihan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.